Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya, Siti Handayani SPD dari SD Negeri 3 Karangmuni, akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelumnya, perkenalkanlah beliau berdua adalah fasilitator saya, Ibu Roro Suindah Wijayanti, beserta pengajar praktik saya, Ibu Iin Fibriastuti. Pada pertemuan kali ini, mari kita lihat rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Salah satu hal yang melatar belakangi aksi nyata ini adalah banyaknya murid yang terlambat kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai. Kemudian yang kedua, tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan budaya positif berupa sikap disiplin dan menciptakan murid yang merdeka dengan meyakini nilai-nilai kebajikan dengan syarat utamanya adalah disiplin yang kuat yang ditanamkan dalam pribadi para siswa. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata saya antara lain perubahan yang dilakukan murid, terciptanya keyakinan kelas, serta mengindahkan keyakinan kelas yang dipercaya. Berikut ini adalah lini masa tindakan yang telah saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas serta meminta izin untuk mensosialisasikannya melalui wali kelas dalam sebuah forum diskusi. Yang kedua, melakukan diseminasi pemahaman budaya positif kepada para wali kelas dan praktik membuat keyakinan kelas. Ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Empat, memantau dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan aksi nyata saya ini, dukungan yang dibutuhkan antara lain: 1. Dukungan kepala sekolah dalam mengizinkan kegiatan dilaksanakan. Kedua, izin para wali kelas untuk memberikan waktu 1 jam pelajaran untuk membuat keyakinan kelas bersama. Ketiga, dukungan seluruh warga sekolah dalam menanamkan semangat menjalankan keyakinan kelas dengan diingatkan dalam bentuk tulisan atau himbauan dalam papan pajang ataupun mading. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangmuni, kepada yang terhormat Ibu Siti Handayani selaku pemateri budaya positif modul 1.4, dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Karangmuni yang kami hormati pula. Terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan bertemu dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Siti Handayani dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan nanti. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangmuni,
Yang keempat yaitu acara inti diseminasi modul 1.1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Siti Handayani, dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara diseminasi budaya positif akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilahkan, dan kepada Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangmuni. Kepada beliau Ibu Emi Trihastuti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya dan staf, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sampai di hari ini, di detik ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan dalam rangka rangkaian program Guru Penggerak Angkatan ke-7. Marilah Bapak Ibu guru semuanya untuk mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah SWT atas karunia-Nya. Kita ajarkan bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih pertama-tama saya aturkan atas kehadirannya di kesempatan ini memenuhi undangan untuk acara diseminasi ini, dan tidak lupa pula saya akan pada Ibu Siti Handayani yang melaksanakan program ini. Bapak Ibu yang terhormat, di program ini diseminasi budaya positif ini, kalau dilihat dari artinya itu, diseminasi itu merupakan kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran dan menerima, akhirnya bisa memanfaatkan informasi tersebut. Di sini di SD Negeri 3 Karangkuni ini mulai tahun 2022, yaitu bulan Oktober, SD Negeri 3 Karangkuni, alhamdulillah ini ada 2 guru yang lolos dalam seleksi guru penggerak angkatan 7, yaitu Bu Siti Handayani dan Bu Dati. Nah, di bulan Oktober itu dimulainya program guru penggerak yang programnya ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. Nah, dari awal SD Negeri 3 Karangkuni, baik sebagai kepala sekolah dan semua guru yang ada di sini, mendukung sepenuhnya program guru penggerak ini, dan memberikan apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan selama program ini dari bulan Oktober sampai sekarang. Dan di hari ini program yang dilaksanakan diseminasi budaya positif. Tentunya kita semua guru-guru dan semua karyawan dan staf di SD Negeri 3 Karangkuni sangat berharap dengan adanya diseminasi budaya positif ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa kita semua ke kemajuan, lebih maju lagi, dan tentunya di bidang budaya yang positif. Walaupun di setiap harinya kita sudah melaksanakan program budaya positif, tapi ini nanti ada hal baru yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Handayani. Kepada yang terhormat Ibu Siti Handayani, selamat melaksanakan rangkaian dari guru penggerak di tahap ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar seperti program-program yang sudah dilaksanakan sebelum ini. Ya, tentunya setelah program ini mungkin ada program yang lainnya lagi yang harus ditempuh. Semoga juga berjalan dengan lancar dan sukses. Dan kami berharap kami semuanya bisa meniru atau terinspirasi untuk melakukan apa yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Ibu Siti Handayani. Dan semoga ini membawa hal yang positif baik pada teman-teman guru maupun pada anak didik kita. Saya kira hanya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila dalam rangkaian ini sambutan saya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Tibalah saatnya kita pada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Siti Handayani. Kepada Ibu Siti Handayani, waktu sepenuhnya saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih atas sudinya menghadiri undangan kami dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan saya haturkan beberapa waktu ke depan. Untuk hari ini, siang ini saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi ini merupakan tugas kami sebagai rangkaian program guru penggerak untuk mengimbaskan apa yang kami dapatkan dalam program guru penggerak, khususnya pada modul 1.4 budaya positif. Jadi mohon izin, kami tahu apa yang kami dapatkan ini belum seberapa dibandingkan dengan pengalaman Bapak Ibu di lapangan mengajar di sekolah dasar. Untuk itu kami mohon izin untuk mengimbaskan apa yang sudah kami terima. Gitu. Terima kasih. Bisa kami lanjutkan. Nah, sebelum kami mulai masuk kepada materi yang akan kami sampaikan, sebelumnya saya akan bertanya melalui pertanyaan pemantik dulu. Nah, siapa itu pendidik? Menurut Bapak Ibu, pendidik itu siapa, yang seperti apa? Monggo, ada yang bisa menjawab? Yang menanggapi pemantik yang disampaikan Ibu Siti Handayani, menurut saya pendidik itu adalah orang yang ilmu atau keteladanan bagi orang lain. Terima kasih Putri. Orang yang memberi ilmu atau keteladanan bagi orang lain. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain mau berpendapat? Oh iya. Kasih, menurut saya pendidik itu adalah seorang guru yang di sini sebagai pengayom bagi siswa atau bagi peserta didik. Bu Siti, pendidik itu adalah seorang guru yang mengayomi. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Oh ya, silakan please. Terima kasih. Kalau menurut saya, seorang guru itu tidak hanya guru, tetapi bisa siapa saja, termasuk orang tua. Jadi pendidik itu mengarah kepada pendidikan karakter. Tidak hanya guru mata pelajaran yang ada di sekolah saja. Ya. Terima kasih Bu Is. Menurut Ibu bahwa pendidik itu bukan hanya sekedar seorang guru saja, tetapi siapapun bisa orang tua yang menanamkan pendidikan karakter. Begitu ya Ibu? Ada lagi mungkin? Oh ya. Baik, terima kasih. Menurut saya, siapa itu pendidik? Pendidik itu adalah orang yang mampu memberikan imbas. Jadi memberikan imbas itu pada orang lain, tidak hanya guru, tetapi semua orang bisa menjadi seorang pendidik. Menurut Ibu Esti, ini pendidik itu siapa saja yang mampu memberikan imbas, memberikan pengaruh, menularkan ilmu kepada orang lain.
Belum tentu itu hanya guru ya. Baik, terima kasih. Jawaban Ibu, Bapak Ibu semua benar, tidak ada yang salah ya. Tapi izinkan saya mengaitkan dengan pengertian pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak petikan dari pengertian pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini pendidik disamakan, diibaratkan sebagai seorang petani begitu. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi itu, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat serta jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Kemudian ini saya kutip dari HTTP Guru Berbagi. Kemudian boleh saya kaitkan untuk selanjutnya, boleh saya kaitkan penjelasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah ini diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Kalau dalam hal ini padi berarti sawahnya, tanahnya, itu diibaratkan sekolah. Nah, kemudian kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak baik. Jadi di sini guru bertugas menuntun, bukan menuntut. Nah, kita berkaca kepada kita sebagai guru selama ini, sudahkah kita menuntun siswa? Kalau jujur saya ya, selama ini saya masih banyak menuntut. Kenapa? Karena pada pembelajaran siswa ditekankan sesuai nilainya itu di atas KKM, dan KKM. Karena kita punya tuntutan sendiri ya. Tetapi hal itu tidak dibenarkan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita harus menuntun, bukan menuntut begitu. Nah, supaya kenapa harus menuntut murid? Supaya karakter murid ini tumbuh dengan baik. Nah, begitu selanjutnya. Nah, izinkan saya mengingatkan bahwa salah satu tanggung jawab guru itu adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari lingkungan positif itu warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Lanjutkan ya. Lingkungan yang positif itu warga sekolahnya saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan dan karakter baik ini maka akan membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Begitulah kaitannya Bapak Ibu. Sekarang kita sampai di pertanyaan romantik yang kedua. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin saya tanyakan. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Mengapa kok lingkungan sekolah itu perlu diciptakan suasana yang positif? Mungkin Bapak Ibu admin yang ada yang akan memberikan sumbang saran atau pemikiran atau pendapat, kami persilakan. Menurut saya, apa pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah? Itu menciptakan lingkungan positif itu ketika kita mengajar, misalnya awal mula kita mengajar itu diawali dengan senyum. Anak-anak saja sudah senang melihat gurunya datang dengan senyum, tidak cemberut begitu. Mungkin anak-anak sudah menerima dengan rasa senang. Hari ini mau ketemu Bu ini, rasanya senang sekali. Beda kalau kita itu begitu masuk ruangan sudah diawali dengan cemberut, mungkin anak-anak saja sudah bosan melihat. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu. Berarti ini guru datang pagi hari harus dengan aura yang positif begitu ya. Ketika siswa melihat gurunya tersenyum, auranya positif, menjadi semangat belajar gitu ya Bu. Mungkin ada yang lainnya? Oh iya, ayo persilakan. Baik, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Saya sepakat dengan Bu
namun sedikit saya tambahkan, menurut saya semuanya itu kompleks. Jadi guru sebagai mendukung, juga lingkungan kelasnya juga mendukung, sarananya juga mendukung, serta situasi juga mendukung, sehingga di situ bisa membuat pelajaran lebih kondusif. Seperti itu. Jadi siswa itu akan lebih betah untuk menerima pelajaran, juga lebih mudah, lebih enak, gitu, lebih nyaman untuk dibuat pembelajaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, yang dapat saya salin dari kedua pendapat tadi bahwasanya untuk menciptakan lingkungan positif yang penting ini tidak hanya dari satu orang saja. Tadinya butuh dukungan yang kompleks, mulai dari guru di lingkungan tersebut, suasana yang kondusif, sarana dan prasarana, begitu. Baik, kalau begitu akan kami lanjutkan. Nah, bahwasanya di dalam budaya positif ini terkandung disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman yang di dalam penerapannya murid diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi timbul dalam diri sendiri, kalau saya melakukan tindakan indisipliner, tindakan tidak disiplin, tidak sesuai aturan, maka konsekuensi apa yang akan saya terima? Begitu siswa menyadari hal itu. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan disiplin positif tanpa songgokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kalau Bapak Ibu flashback kembali ketika Bapak Ibu kuliah dulu pasti pernah mendapatkan mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, di situ diajarkan bahwa adanya reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Nah, ternyata yang saya baru tahu ketika mengikuti program ini, guru tidak diizinkan memberikan reward bahkan punishment. Kenapa? Reward itu penghargaan. Kenapa? Nanti ketika anak dewasa sudah tidak ada lagi yang memberikan ini, tidak ada yang memberikan reward, maka dia akan sesuai dengan apa? Cenderung sakar dewi, cenderung apa yang hati mereka inginkan. Karena apa? Dari kecil sudah terbiasa, misalnya ibu guru, nanti yang dapat nilai 100 dapat hadiah, dapat pulpen, bahkan dapat bintang. Nah, seperti itu. Ternyata itu kurang baik gitu. Padahal pada kenyataannya kami sendiri juga kalau ada anak-anak yang dapat nilai 100 atau ulangannya tuntas memberikan hanya sekedar bintang. Nah, itu ternyata juga tidak dibenarkan Bapak Ibu. Karena apa? Hal itu akan tertanam di psikis anak hingga nanti dewasa. Anak-anak siap terjun di dunia masyarakat ketika tidak ada orang yang memberikan suatu iming-iming imbalan, anak-anak cenderung malas untuk melakukannya. Misalnya berorganisasi, tidak ada bayarannya, malas kumpulan, tidak mau berangkat dan sebagainya. Nah, hal itu juga ilmu baru yang saya dapatkan, maka akan saya tularkan juga kepada Bapak Ibu semua. Begitu. Nah kita saat ini yang sering digaungkan ya Bapak Ibu, IKM dan IKM, implementasi kurikulum merdeka, begitu, yang erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang saat ini di sekolah kita sudah diterapkan di kelas 1 dan 4 untuk kurikulum merdeka. Nah, izinkan kami mengaitkan antara disiplin positif dengan IKM yang saat ini digaungkan oleh pemerintah untuk diterapkan di sekolah. Nah, kami mulai dari profil pelajar Pancasila yang terdapat 6 dimensi ini. Untuk tujuan pembelajaran, mohon maaf untuk yang kurikulum merdeka, dan nanti saya salah boleh diluruskan ya. Dalam tujuan pembelajaran hendaknya memuat salah satu dimensi pelajar Pancasila, begitu kan? Misalnya untuk tujuan pembelajaran itu paling tidak memuat di satu dimensi, misalnya tujuannya mau yang menciptakan siswa menjadi siswa yang mandiri atau kreatif atau berkebudayaan global. Nah, salah satunya itu harus masuk dan mencerminkan itu dalam pembelajaran. Mungkin begitu ya yang saya serap. Nah, di sini kaitannya dengan disiplin positif ini. Disiplin positif yang biasanya kita terapkan itu melahirkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan?
melibatkan anak-anak, orang tua, bahkan semua guru di sekolah kita. Nah, terima kasih Ibu. Nah, benar sekali perbedaan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, ternyata keyakinan kelas ini ketika anak-anak diajak membuat sebuah yang sama artinya juga peraturan, tetapi berubah menjadi keyakinan karena itu mereka membuat sendiri, otomatis diyakini sendiri dan dilaksanakan sendiri begitu. Kalau peraturan kan sekolah sudah membuat, kemudian anak-anak tinggal melaksanakan ini dan itu sesuai dengan peraturan. Nanti kalau tidak menaati dari peraturan akan mendapatkan sanksi. Nah, bisa saya kaitkan dengan untuk lebih paham ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat kemarin pandemi itu? Nah, mungkin dari kedua pertanyaan ini ada yang ingin memberikan sumbang saran? Mohon izin menjawab, Bu. Yang pertama, kenapa kita pakai helm? Tentu itu untuk keamanan kita, untuk keselamatan kita. Yang kedua, kenapa kita pakai masker? Jelas agar kita terhindar dari paparan virus atau bakteri dari luar. Gitu Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin ada lagi? Ya, baik, cukup. Jadi benar sekali kita menggunakan helm karena alasan keamanan. Dan masker sebenarnya juga keamanan dari virus tapi cenderung kepada kesehatan. Nah, benar sekali. Inilah contoh nyata peraturan yang sudah kita terapkan. Nah, mungkin peraturan ini dibuat oleh daerah atau mungkin pusat karena berlaku secara umum begitu ya. Jadi jelas berbeda, ini adalah peraturan dan kita tidak diajak membuat peraturan tersebut, bukan begitu. Jadi ini bukan keyakinan tapi peraturan. Nah, kenapa kita harus melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas? Karena asumsinya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mungkin kata-kata yang tercantum dalam peraturan sekolah atau peraturan kelas anak-anak kurang bisa memahami, tetapi ketika mereka dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas, secara otomatis tingkat bahasa yang digunakan itu akan mudah dimengerti oleh anak-anak. Sehingga ajaklah mereka untuk membuat keyakinan kelas mereka sendiri. Lanjut. Nah, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, mempersilakan murid untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi anak-anak diajak berdiskusi, kelas rendah pun bisa karena saya sudah mempraktekannya. Anak-anak diajak untuk berdiskusi, kira-kira kelas impian kita itu mau yang bagaimana? Anak-anak memimpikan kelas kita ini kelas yang bagaimana? Nanti otomatis anak-anak akan mengungkapkan secara lisan dengan bahasa mereka sendiri, begitu. Kemudian yang kedua, kita mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau kertas satu. Jadi sebelum menjadi sebuah keyakinan, kita tampung dulu semuanya. Nah, ini yang terpenting, gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas. Maka kata jangan ini kan kata negatif, kita rubah menjadi berjalanlah di kelas. Kemarin waktu kami berpendapat, ada anak pintar namanya Mutiara. Dia berpendapat tidak berisik di kelas. Nah, tidak berisik juga kalimat negatif, maka dirubah menjadi kalimat positif. Tenang saat pelajaran di kelas. Tidak berisik menjadi kata tenang begitu. Nah, kita lanjut. Nah, setelah anak-anak curah pendapat itu, kita harus meninjau kembali curah pendapat yang telah dicatat. Tadi yang sudah dirubah menjadi kalimat positif ya. Berjalan di kelas, dengarkan guru, kan biasanya tidak mendengarkan ketika guru menjelaskan. Itu jadi dengarkan guru. Kemudian tidak terlambat masuk sekolah, datanglah tepat waktu begitu. Nah, ini kita pilih menjadi suatu payung, yaitu dalam keyakinan untuk saling menghormati. Jadi berjalan di kelas itu menghormati teman lain, dengarkan guru ketika mengajar itu menghormati
Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat dan disetujui, maka semua warga kelas dipersilakan untuk menandatangani. Jadi seperti yang sudah kelas ketika anak-anak sudah selesai, saya pertama kali membuka anak-anak sepakat ya. Kemudian kita membuka tanda tangan. Jadi saya tanda tangani, dilanjutkan dengan anak-anak menandatangani. Tanda tangan itu bisa diartikan anak-anak sudah sepakat siap melaksanakan keyakinan yang mereka buat. Selanjutnya bisa ditempel di dinding kelas yang mudah dilihat oleh warga. Nah, kalau hanya teori saja mungkin hanya teori. Kalau kita lihat simak video penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat, mungkin Bapak Ibu akan menjadi lebih paham. Monggo. Yes. Monggo sambil menyaksikan video bisa sambil tidak nyanyi-nyanyi.
Baik, demikian Bapak Ibu proses pembentukan keyakinan kelas 2 yang sudah kami terapkan. Nah, tapi perlu diingat Bapak Ibu, keyakinan kelas ini itu tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak tadi mencurahkan pendapat itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan apa yang mereka inginkan. Seperti tadi contoh siswa saya Mutiara itu mengungkapkan tidak berisi di kelas. Kenapa? Karena yang dia butuhkan itu ketenangan. Ketika dia mengerjakan harus konsentrasi, sedangkan teman-temannya berisik. Seperti itu contoh sederhananya. Nah, kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bapak Ibu bisa kami hadirkan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang serta rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang selanjutnya terakhir, kesenangan. Nah, masing-masing siswa ini melakukan tindakan indisipliner, melanggar peraturan kelas, keyakinan kelas, karena ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketika anak-anak cenderung kurang cinta dan kasih sayang serta rasa diterima, dia akan melakukan hal-hal indisipliner yang bersifat mencari perhatian. Jadi begitu kaitannya. Ketika anak melakukan tindakan yang melanggar keyakinan, berarti anak tersebut mempunyai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Begitu. Lanjut. Nah, di sini saat murid melakukan tindakan indisipliner, maka kita harus bagaimana? Ketika kita melihat murid yang melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas, kita harus bagaimana? Nah, di sini kita akan flashback kembali melalui posisi kontrol guru. Ketika ada anak yang melanggar aturan, kita sebagai guru itu bagaimana sikapnya, seperti itu. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Di sini guru yang memiliki posisi penghukum ini biasanya ketika anak melakukan tindakan indisipliner akan memberikan hukuman yang mungkin tidak sesuai, tidak linear dengan apa yang anak-anak apa yang membuat kesalahan tentang apa, hukumannya apa. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, hukumannya hormat di tiang bendera jam 12. Itu kan tidak ada hubungannya. Nah, itu biasanya posisi guru tersebut sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Sebagai contoh, ada anak yang terlambat atau tidak mengerjakan PR. Di sini biasanya posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah akan mengungkapkan, kamu terlambat lagi, kamu tidak kasihan sama Bu Guru kalau nanti ibu dimarahi Bu Kepala Sekolah karena melihat ini angka kedisiplinan kamu rendah, nanti ibu ditegur Ibu Kepala Sekolah loh, kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, begitu ini guru yang posisinya membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Di sini sebenarnya posisi sebagai teman menurut kami pertama itu bahaya karena guru sebagai teman itu cenderung akan didengarkan anak-anak. Namun tidak selamanya itu membuat kemajuan bagi anak-anak, karena ketika anak-anak mendapati melakukan tindakan disipliner, biasanya guru pada posisinya akan mengatakan, nggak apa-apa, cuma biasanya anak-anak memang melakukan seperti itu. Nah, itu dianggapnya santai, padahal nanti anak-anak akan melakukan tindakan indisipliner yang lebih dan lebih lagi. Kemudian yang keempat ini adalah posisi pemantau. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa merasakan saya ini ada di posisi yang mana. Kalau saya misalnya cenderung masih di posisi pemantau. Kenapa? Ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, saya ada buku agenda PR. Di situ anak yang ketika hari itu tidak mengerjakan PR, saya tulis tidak mengerjakan. Ketika besok tidak mengerjakan lagi, posisi pemantau ini, loh kamu sudah tidak mengerjakan berapa kali, ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi pemantau ini mempunyai catatan kesalahan anak sudah tidak mengerjakan PR berapa kali, seperti jadi punya catatan pemantauan. Nah, tentu saja yang diharapkan nomor 1 sampai 4 ini membentuk identitas gagal pada anak. Kemudian yang diharapkan adalah Bapak Ibu guru mempunyai posisi sebagai manajer yang bisa memanage kondisi siswa, mengatur. Nah, bagaimana ini cara mewujudkan identitas sukses melalui posisi kontrol guru ini? Lanjut. Nah,
menggunakan segitiga restitusi. Nah, tidak mutlak posisi manajer itu harus menggunakan segitiga restitusi, tidak. Tetapi salah satunya bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Bisa diterapkan oleh orang tua di rumah agar bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya praktis segitiga restitusi, sudah saya terapkan. Kalau Bapak Ibu melihat YouTube saya, itu saya sudah mengunggah contoh segitiga restitusi bersama Yusuf dan Alvin. Nah, di sini ceritanya Yusuf ini, singkat cerita Yusuf ini terlambat masuk ke kelas, kemudian sudah yaitu tindakan disipliner. Kemudian si Alvin di kelas mengejek Yusuf, kemudian dengan kata-kata yang kurang enak didengar, kemudian si Yusuf ini marah, terjadilah pertengkaran adu mulut dan dorong-dorongan. Nah, di situ ada dua tindakan disipliner, yang satu tidak taat keyakinan kelasnya itu terlambat, yang kedua tidak menghargai teman. Ketika teman ada yang sedang mengalami identitas gagal, tidak boleh diejek, tidak boleh dipojokkan seperti itu. Bisa lanjut? Nah, caranya melaksanakan segitiga restitusi itu seperti apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi sudah saya ringkas berdasarkan teori prinsipnya, membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi ketika ada anak yang kita kembali ke kelas tadi, ketika ada anak yang terlambat, kau sudah terlambat nih, ketinggalan pelajaran. Kita tidak dibenarkan kalau harus menanyai kenapa terlambat, konsekuensinya apa, tidak. Karena semakin kita menanyai, anak akan semakin terlambat, semakin ketinggalan pelajaran. Jadi ketika ada anak yang terlambat, dipersilakan masuk, tapi nanti waktu jam istirahat kamu temui ibu di kantor ya. Nah, ketika itu kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi tidak ketika anak mengalami identitas gagal langsung kita selesaikan di situ, waktu itu tidak, tetapi mencari waktu yang pas yang tidak mengganggu pelajaran. Jadi anak yang terlambat masih kita tanya, masih kita selesaikan masalah, mencari solusi, makin terlambat seperti itu. Nah, ini aktivitas ini berperan menggeser identitas murid yang gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian yang ketiga penting ini, jangan mengkritik siswa yang sedang mengalami identitas gagal. Percayalah Bapak Ibu, anak-anak yang terlambat itu sudah kemerungsung lari-lari, masih sampai dalam kelas masih dimarahi guru, masih diejek teman-teman. Nah, itu semakin mentalnya semakin kena. Nah, makanya tidak apa-apa, silakan duduk, besok jangan lagi, nanti waktu istirahat temui ibu di kantor. Nah, kita solusinya di situ. Lanjut. Nah, pertanyaan yang dapat diajukan pada anak pertama tadi adalah, tidak apa-apa nak, membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu di sini tidak ingin mencari kesalahanmu, tapi lebih kepada mencari solusi kenapa kamu bisa melakukan tindakan seperti itu. Ya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi menstabilkan, meyakinkan anak bahwa Bu guru itu percaya pada saya. Nah, langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Sudah saya ringkas juga berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, perilaku indisipliner itu terjadi karena salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, entah tentang kebebasan, kesenangan, kepuasan itu cenderung tidak terpenuhi sehingga anak-anak melakukan tindakan indisipliner tersebut. Kemudian kedua, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dengan adanya dialog pada segitiga restitusi, kita akan menjadi lebih dekat dengan murid. Selanjutnya, pertanyaan maupun pernyataan tidak diungkapkan dengan nada yang menghakimi dan memojokkan. Jadi lebih kepada dialog yang halus sehingga siswa dengan sendirinya bisa menceritakan kenapa bisa terlambat. Lanjut. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah diidentifikasi, maka murid telah siap mengaitkan dengan keyakinannya yang sudah dibentuk di kelas. Misalnya Yusuf tadi terlambat, kalau kamu seperti ini, apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat? Secara otomatis dia akan menjawab, tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Jadi dengan kesadarannya sendiri begitu. Lanjut.
Nah, pernyataan yang dapat diajukan pada langkah ketiga ini sebagai keluarga di kelas, apa yang kita yakini. Jadi kita memancing dulu supaya anak-anak ingat keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian nilainya apa saja yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kalau terlambat terus kamu akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, nanti dengan sendirinya dia akan sadar. Nah, di sini ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan pendidikan restitusi. Nah, yang pertama, perilaku yang salah tadi, tindakan indisipliner tadi harus dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, kesediaan dan usaha murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini sebagai contoh, Yusuf kan terlambat. Dia berlari ke sekolah. Kemudian, bagaimana usahanya besok? Apa yang akan kamu lakukan besok supaya tidak terlambat? Mau bareng kakak saya yang sekolah di SMP. Tapi ada lagi salahnya. Tapi bu, kakak saya sering tidak sabar menunggu saya, jadi saya ditinggal sekolah jalan kaki. Nah, supaya tidak ditinggal, bisa berangkat sekolah bareng kakak. Apa usaha kamu yang bisa dirubah? Saya akan bangun lebih pagi. Jadi kita berusaha berdialog mencari solusi dari tindakan anak tersebut. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin yang relevan seperti baru saja. Kemudian tanyakan kapan akan merubah identitas gagal menuju identitas sukses. Nah, kalau kamu tahu caranya seperti itu, kapan kamu mulai bangun lebih pagi? Kapan kamu akan mulai berangkat bareng kakak kamu supaya tidak terlambat seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin banyak sekali salah tutur kata yang saya ucapkan. Mohon sumbang saran, mohon kritik, kami menerima dengan terbuka karena hanya ini yang dapat kami dapatkan dari program Guru Bergerak. Demikian waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Handayani yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari, terutama untuk budaya positif di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya kami membuka sesi untuk pertanyaan. Itu berapa pertanyaan, Bu? Membuka sesi 2 pertanyaan yang berkaitan dengan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Handayani. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan, kami beri waktu. Terima kasih atas waktunya. Tadi yang sudah disampaikan bahwa peraturan kelas itu sebaiknya diubah menjadi keyakinan kelas. Jadi namanya bukan lagi peraturan, karena kalau peraturan hanya dari pihak sekolah saja dan anak-anak tidak dilibatkan. Artinya peraturan itu hanya dari sekolah dan anak hanya harus begini, harus begitu sesuai dengan aturan yang mungkin kurang dipahami oleh anak. Nah, yang akan saya tanyakan, apabila setiap kelas itu membuat suatu keyakinan kelas sendiri-sendiri masing-masing kelas, apakah bagaimana itu bisa berubah menjadi keyakinan sekolah yang masing-masing dari masing-masing kelas membuat keyakinan kelas sendiri-sendiri kemudian digabung menjadi keyakinan kelas. Bisakah itu? Mohon jawabannya. Terima kasih. Mungkin akan langsung dijawab oleh Ibu Siti Handayani. Silakan Ibu. Baik, akan langsung saya tanggapi ini sebelum menuju pertanyaan yang kedua. Baik Ibu, yang Ibu tanyakan bagaimana keyakinan kelas ini bisa berubah menjadi keyakinan sekolah begitu ya. Baik, kaitannya tadi yang sudah saya jelaskan, tugas kami di Guru Penggerak memang mengibaskan kepada teman-teman guru kelas, mengajak, yuk mari kita buat keyakinan kelas masing-masing agar ditaati oleh siswa di kelas tersebut. Nah baik, mengacu pada pertanyaannya, bagaimana sih caranya mengubah keyakinan kelas kan menjadi keyakinan sekolah yang dapat diterapkan di satu sekolah tersebut. Nah,
butuh proses itu ada yang instan, ada yang lama. Biasanya proses yang instan itu tidak tahan lama. Jadi kita meyakini adanya suatu proses. Ketika kita di sini membuat keyakinan kelas yang terlibat hanya guru dan siswa di kelas tersebut. Nah, kalau keyakinan sekolah ketika semua siswa, semua kelas sudah membuat keyakinan kelas masing-masing, artinya kita yang kedua butuh wadah yang lebih besar untuk menampung keyakinan siswa SD Ketika Karam ini. Berangkat dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, komitmen antara guru dan siswa, kemudian berubah menjadi meluas. Pelakunya meluas, bisa stakeholder sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, staf, komite mungkin. Nah, seperti itu. Bisa juga melalui media yang lainnya. Nah, bisa juga melalui video, penerapan poster di tempat-tempat yang strategis. Jadi kita berusaha menyiarkan kepada anak-anak melalui media-media yang kekinian. Kemudian yang selanjutnya, ketika anak-anak pertama kali itu terpaksa melakukan, kan mungkin keyakinannya berbeda karena kebutuhan dasarnya juga berbeda. Anak-anak terpaksa, kemudian dari terpaksa menjadi biasa, selanjutnya bisa menjadi budaya, dan selanjutnya bisa untuk bekal hidup anak-anak di kemudian hari jika sudah terbiasa melaksanakan kebiasaan yang positif. Seperti itu mungkin Ibu. Terima kasih. Ya, itu jawaban dari Ibu Siti Handayani. Apa masih ada yang kurang, Ibu? Ya, terima kasih saya ucapkan untuk Bu Istiana atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari Bapak Ibu, silakan. Mungkin kalau tidak ada, saya sendiri yang akan bertanya ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Ini masih tentang keyakinan kelas. Nah, bahwasanya anak-anak itu tentang perbedaan anak itu mendasar sekali. Pendapat satu dengan pendapat A itu sangat berbeda sekali. Nah, yang saya akan tanyakan, bagaimana mengatasi perbedaan pendapat tentang keyakinan kelas yang anak-anak buat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih tentang keyakinan kelas, Ibu. Boleh tidak anak-anak yang melanggar keyakinan itu dikasih sanksi, begitu Ibu? Jadi saya ulang lagi, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana mengatasi perbedaan pendapat tentang keyakinan kelas yang anak-anak buat. Yang kedua, boleh tidak anak-anak yang melanggar keyakinan itu diberi sanksi, gitu. Bu, terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali, pertanyaan yang sangat berbobot ini ya. Yang dapat saya catat, yang pertama, bagaimana kita mengatasi perbedaan pendapat yang terjadi ketika curang pendapat dengan anak-anak. Tentu perbedaan pendapat itu tentu ada, karena berangkat dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga yang mereka inginkan itu berbeda-beda. Namun Ibu, sebelum kita menuangkan keyakinan pada kata seperti ini, pertama kita harus menampung dulu semua pendapat anak, semua keinginan anak ditampung dulu. Kemudian kemarin ada salah satu contoh, ada dua anak yang berdebat. Ketika pelajaran berlangsung, sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Kemudian ketika ada anak yang terlambat, tidak perlu berdoa. Nah, itu kan suatu pendapat yang berbeda. Setiap pelajaran harus berdoa dulu, tapi karena si B ini datangnya terlambat sehingga tidak perlu berdoa. Nah, kita di sini bertugas menampung dulu sebelum dibentuk jadi keyakinan kelas. Kita harus menampung dulu dua itu. Kemudian kita ungkapkan kepada teman-teman, di mana ini ada dua pendapat, baiknya bagaimana. Kita berkomitmen mengawali pelajaran dengan doa. Nah, ketika ada teman yang tidak terlambat kemudian tidak berdoa, haruskah langsung mengikuti pelajaran atau berdoa sendiri di tempat duduk begitu? Nah, kemarin jawabannya ya tetap berdoa Bu, berdoa sendiri kemudian baru mengikuti. Jadi anak-anak sudah tertanam, oh doa itu penting, penerapan sila pertama dan sebagainya. Jadi sebelum dicantumkan dalam sebuah keyakinan yang tertulis, kita tampung dulu aspirasi anak-anak, kemudian kita jadikan satu keyakinan. Kemudian untuk yang kedua tadi tentang pemberian sanksi ya.
Ketika anak melakukan tindakan indisipliner, bolehkah kita memberikan sanksi kepada anak? Saya lemparkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berpendapat. Bila tidak, untuk mempersingkat waktu, nah Ibu, ketika anak terdapat melakukan tindakan indisipliner, jadi kita tidak langsung serta-merta memberikan sanksi. Supaya apa? Supaya anak ini tidak, istilahnya zaman generasi strawberry, istilahnya tidak kena mental. Nah seperti itu. Kita tidak boleh mengkritik, menghukum anak-anak yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi ketika seorang anak melanggar, sebelum diberi tidak diajarkan di rumah, tapi kita bisa kembali menerapkan seketika restitusi tadi. Jadi tidak serta-merta anak melanggar diberi sanksi, diberi hukuman, tidak. Jadi bisa kita terapkan seketika restitusi itu. Tidak menjamin seketika restitusi itu berhasil. Bila kita sebagai guru sudah mengupayakan seketika restitusi tidak berhasil, bisa kita berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan ibu kepala sekolah. Ini Bu, di kelas saya ada siswa yang melanggar peraturan, sudah diberi tindakan seketika restitusi dan sebagainya, kok masih tetap melanggar. Kan kadang ada anak yang seperti itu. Nah, saya harus bagaimana? Jadi bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun kepada atasan. Jadi tidak langsung diberikan sanksi supaya anak tidak kena mental. Begitu yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan mungkin? Cukup begitu Bu. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa sekali. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Ibu pemaparan dari Ibu Siti Handayani tadi. Mungkin saya dalam membawakan acara ini dari awal sampai akhir, kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mari kita akhiri pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Bu Emi Triastuti. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangwuni. Di kesempatan ini sangat berbahagia, ikut berbahagia dan bangga karena di sekolah ini, sekolah Karangwuni, SD Negeri 3 Karangwuni, itu terdapat 2 calon guru penggerak angkatan 7. Salah satunya adalah Ibu Siti Handayani. Sesuai dengan moto guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengimbasan yang sudah dipaparkan tempo hari kemarin, dipaparkan sudah, itu merupakan salah satu aksi nyata tentang budaya positif pada program pendidikan guru penggerak, dan kami berharap mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen dan menjadi motivasi serta contoh baik yang diimbas oleh Bapak Ibu guru di SD Negeri 3 Karangwuni. Dan saya pribadi berharap dengan adanya guru penggerak ini bisa mewujudkan di pihak peserta didik yang berkarakter sesuai dengan 6 dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, sehingga tercermin dalam aktivitas pembelajaran peserta didik dan berdampak pada kualitas pendidikan di SD Negeri 3 Karangwuni khususnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Herdiana Esti, rekan saya Ibu Siti Handayani yang mengajar di SD Negeri 3 Karangwuni. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Yani, saya menjadi lebih paham dan merasa beruntung bisa ikut belajar
kami bisa menerapkan apa yang sudah diimbaskan kepada kami demi terciptanya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian aksi nyata yang telah saya laksanakan. Terima kasih, salam dan bahagia, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.